Sementara di Pati, Jawa Tengah, rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati memanggil 3 camat terkait polemik surat edaran pembayaran PBB P2. 3 camat dipanggil memberikan klarifikasi terkait surat edaran yang disebut-sebut mewajibkan warga menunjukkan bukti lunas pembayaran PBB P2 jika ingin mengurus administrasi di kantor kecamatan. Selain memanggil camat, Pansus Hak Angket DPRD Pati juga meminta klarifikasi kepala desa serta BPKAD Pati. Dalam penjelasannya, camat berdalih edaran itu hanya bentuk inovasi agar masyarakat taat pajak, bukan paksaan maupun ancaman. Pelayanan itu merupakan inovasi kami dalam rangka pelunasan pajak, di mana dalam Perbu dinyatakan bahwa upaya penagihan itu diantaranya juga dengan upaya memperingatkan atau teguran. Surat edaran katanya inisiatif dia sendiri, tidak ada perintah dari Pak Bupati. Terus terkait pernyataan Pak Bupati terkait dengan 250% kenaikan itu, salah satu usulan dari camat, kades dan tokoh masyarakat, ternyata camatnya tidak. Dia sudah disampaikan bahwa gini ya kenaikannya, terus camat menyetujui, bukan usulan mereka. Gelombang protes kenaikan pajak di sejumlah daerah terus disuarakan. Tak hanya di Pati, Jawa Tengah, unjuk rasa penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 300% terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Bentrok mahasiswa dan polisi terjadi saat massa merangsek masuk ke kantor Bupati Bone menuntut pengembalian uang rakyat yang terlanjur membayar pajak. Di Jombang, sejumlah warga yang keberatan dengan kenaikan pajak hingga 200% melayangkan protes dengan membayar pajak menggunakan uang koin di dalam galon. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, sejumlah warga menuntut wali kota Cirebon membatalkan kenaikan pajak hingga 1000% yang dinilai memberatkan. Merespon banyaknya gelombang protes kenaikan pajak di daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan surat edaran agar kepala daerah bisa menyesuaikan kemampuan warganya dalam pembayaran pajak. Yang memberikan kewenangan kepada daerah, tapi saya menggunakan kewenangan saya sebagai Menteri menggunakan surat edaran. Setiap kepala daerah betul-betul untuk mulai menyesuaikan NJOP dan PBB sesuaikan dengan kemampuan masyarakat, keadaan sosial ekonomi masyarakat. Yang pertama, yang kedua libatkan juga komunikasi publik. Sementara, pakar komunikasi politik LSPR Profesor Lely Aryani menilai ini jadi pembuktian kepala daerah yang berkualitas untuk bisa meningkatkan pendapatan daerahnya. Pertama kali dari sisi politiknya kita melihat bahwa sebenarnya inilah pentingnya pemimpin yang berkualitas. Jadi kalau dia berkualitas, dia pasti menemukan cara untuk menaikkan pendapatan daerah, tidak harus memberatkan rakyat. Bahwa komunikasi politik antara pemimpin sama rakyatnya itu tidak boleh selesai ketika dia terpilih menjadi pemimpin. Dia harus membangun suasana, kebutuhan rakyat saya seperti apa, keadaan rakyat saya seperti apa, kebijakan apa yang harus saya ambil sebagai langkah-langkah politik dan langkah-langkah yang tidak bertentangan dengan hukum. Belajar dari Pati, tentu kepala daerah harus bisa mendengar dan melihat kondisi warganya sebelum mengambil kebijakan. Tim Liputan, Kompas TV.